Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Semangat hari ini. Baiknya supaya kegiatan kita hari ini lebih berkah, juga kita harapannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Fikri untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Belum belajar, biar kita berdoa. Mohon dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya pengen semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu, boleh? Udah, semuanya berdiri. Nah, sekarang lihat teman di sampingnya. Kita sapa dulu teman di sampingnya, say hi. Udah disapa temennya? Saya lebih semangat kalau misalnya saya bilang 11 IPS 3. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan sekarang bisa duduk kembali. Nah, sekarang apa sih materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah tentang Inflasi. inflasi ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya itu apa? Indeks harga. Ada yang masih ingat nggak materi tentang indeks harga? Boleh siap. Ada 3 macam indeks harga yang digunakan di Indonesia, yaitu indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga konsumen. Oke, aplaus dulu. Jadi masih ingat ya materi tentang indeks harga. Nah, kali ini materi kita tentang inflasi dan itu masih ada kaitannya dengan materi indeks harga. Nah, pertanyaannya, apa sih hubungan atau keterkaitan antara materi indeks harga dan inflasi? Jadi semakin tinggi indeks harga dari waktu ke waktu, semakin cepat pula laju inflasi. Oke, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu menganalisis indeks harga dan inflasi. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu inflasi. Oke, kita lanjut. Mengapa sih kita harus belajar tentang inflasi? Kita harus belajar materi mengenai inflasi supaya kita tahu nilai tukar dari uang yang kita punya itu seperti apa. Oke, selanjutnya apa saja kegiatan kita hari ini? Yang pertama, kita akan belajar atau memahami konsep
inflasi secara umum. Nah, sebelum saya lanjut nih, ada yang tahu gak sih inflasi itu apa misalnya, atau konsep dasar dari inflasi apa coba? Boleh, silakan Fasya sambil berdiri Syah. Inflasi adalah kegiatan di mana harga-harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dan nilai mata uang menurun. Oke, beri aplaus dulu untuk Fasya. Inflasi katanya kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, di sini apa saja sih produk atau boleh barang, boleh jasa yang sedang mengalami kenaikan harga? Coba apa aja? Hari ini ya, hari ini. Minyak, oke, apalagi BBM, baik solar maupun pertalite, oke, apalagi beras. Nah, bisa disimak dulu, nanti kalian bisa menanggapi atau memberikan kesimpulan. Meski sudah turun ke level 4,69% dibanding pada bulan Juli sebesar 4,94%. Ada yang bisa menanggapi dari video tersebut atau misalnya bisa memberikan kesimpulan, boleh? Oke, boleh Adi. Berdasarkan video tersebut, dapat kita ketahui laju inflasi tahunan Indonesia pada bulan Agustus 2022 masih cukup tinggi meskipun sudah turun ke level 4,69% dibandingkan dengan bulan Juli sebesar 4,94%. Oke, beri aplaus dulu untuk namanya. Karena kita akan lanjut. Jadi dari video tersebut kita bisa tahu bahwa inflasi Indonesia pada bulan Agustus itu masih cukup tinggi meskipun ada penurunan dari bulan Juli. Nah, jadi apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian, di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam jangka panjang. Jadi kita garis bawahi di sini jangka panjang. Bu, gimana kalau misalnya jangka pendek, misalnya kayak Lebaran? Ada yang tahu nggak? Lebaran kan biasanya harga-harga naik kan? Itu disebut sebagai inflasi atau bukan? Kenapa? Kenapa? Karena berlaku secara sementara ya. Jadi sesudah Lebaran harga biasanya turun kembali. Sedangkan untuk inflasi itu biasanya harganya naik secara terus-menerus. Ya. Atau kita juga bisa sebut bahwa inflasi itu adalah penurunan nilai uang. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Kita akan belajar berkelompok. Kelompoknya saya bagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, Salwa itu ketua kelompok 1, Nurajija, Fikri, Zaki, Muhammad Rafli, Mutiara, dan Siti. Oke, silakan bergabung dengan anggota kelompoknya
Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di seluruh Indonesia saat berakhirnya masa Orde Baru yang memicu terjadinya inflasi sebesar 7,63%. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kelompok sudah presentasi. Tadi kelompok berapa aja yang presentasi? Kelompok dua sama kelompok lima. Kelompok dua tadi presentasi tentang permasalahan ekonomi atau permasalahan inflasi di Jambi. Kelompok 5 tadi permasalahan inflasinya di mana? Jakarta. Oke. Dari kelompok 2 dan kelompok 4 itu udah bagus presentasinya, terus jawaban dari diskusinya juga udah bagus. Nah, yang lain boleh nanti kebagian presentasi di pertemuan Selanjutnya. Sekarang kita akan bahas, karena tadi kita sudah membahas mengenai penyebab inflasi, tadi juga sudah bahas mengenai dampak inflasi. Sebenarnya apa sih penyebab dari inflasi itu? Kita bisa kategorikan penyebab inflasi itu ke dalam 3 jenis ya. Silakan ke Google-nya.